Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya nak ya. Amin. Kita doakan buat teman-teman kita yang sakit tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Dan buat teman-teman kita yang sedang ada urusan hari ini yang tidak bisa hadir, kita doakan juga ya. Semoga urusannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik ya. Sekali ya, masih ingat hari ini kita masih di tema 8, subtema terakhir ya, subtema 4, menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, jadi di pertemuan kali ini setelah kemarin kita sudah mengetahui aturan-aturan keselamatan di perjalanan, sekarang kita mengetahui bagaimana cara menjaga diri kita dan menyelamatkan diri kita saat kita mengemudi atau menjadi penumpang. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian dapat menentukan nama pada kalimat yang ditulis benar. Kemudian kalian juga mampu menyimpulkan kegiatan kerja bakti berdasarkan cerita yang dibaca dan juga mampu menghitung lama kegiatan dalam hari dan minggu, dalam sehari atau seminggu. Nah, terlepas dari ini, seperti biasa, Ibu ingatkan buat teman-teman semuanya agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mendengarkan penjelasan sampai selesai agar materi yang Ibu sampaikan bisa tersampaikan kepada kalian semua, tidak terjadi miskomunikasi. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini seperti biasa, kebiasaan kita memulai setiap kegiatan itu dengan membaca doa. Nah, hari ini kita akan baca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Oke, untuk doa sebelum belajar dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Bersama-sama Membersihkan Jalan. Oke, jalan di lingkungan rumah Ino merupakan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Namun, akibat hujan, jalan itu dipenuhi sampah dan lumpur. Sampah dan lumpur membahayakan para pengguna jalan. Sepeda motor maupun mobil akan tergelincir sehingga mengakibatkan kecelakaan. Sampah yang tidak dibersihkan akan menjadi sarang kuman penyakit. Itu akan mengganggu kesehatan warga juga. Oleh karena itu, warga desa bersama-sama membersihkan jalan. Tidak ada perbedaan yang menghalangi mereka, meskipun berbeda asal daerah ataupun agama, semua bersatu membersihkan jalan. Dalam waktu yang singkat, jalan kembali bersih. Kini, jalan pun aman untuk dilalui kendaraan. Warga pun selamat dari serangan penyakit. Nah, coba nak, dari cerita ini kita sudah mengetahui bagaimana cara kita menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Dengan kita melindungi diri kita, otomatis kita juga melindungi orang lain atau menyelamatkan orang lain. Nah, di sini terdapat cerita bahwa di rumah Ino itu merupakan jalan yang sering dilalui kendaraan. Nah, akibat kemarin hujan, jalan itu menjadi banyak sampah dan lumpur, yang mana ketika sampah dan lumpur itu jika tidak dibersihkan di jalan raya tersebut, maka akan mengakibatkan bahaya untuk diri kita, untuk warga dan orang lain yang pengguna jalan tersebut. Apa saja Bu akibatnya? Banyak.
bisa menjadi sarang penyakit untuk kita, bisa menjadi kecelakaan untuk pengendara jalan, dapat mengakibatkan kuman atau sarang kuman penyakit. Nah, penyakit itu bisa datang pada diri kita, orang lain, atau banyak orang. Nah, oleh karena itu, cara yang harus kita lakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tersebut, maka kita harus membersihkan lingkungan kita agar banyak manfaat yang kita rasakan dibandingkan madorat atau hal-hal yang dapat membahayakan orang lain. Nah, selain itu kita juga harus melakukannya dengan kerjasama, apalagi di sini tempat umum. Kenapa harus kita lakukan sama-sama? Karena agar pekerjaan itu bisa menjadi ringan jika kita kerjakan secara bersama-sama. Ya, oke, di sini kalian sudah mengetahui. Oleh karena itu, silahkan kalian aplikasikan jika di lingkungan kalian terdapat lingkungan umum yang memang dapat mengakibatkan bahaya untuk orang lain dan diri kita, maka kita harus segera menolong dan memperbaiki agar tidak terjadi hal-hal seperti itu ya. Salah satunya yang dicontohkan oleh Ino. Jadi Ino itu melakukan kerja bakti di lingkungannya. Oke. Nah, menjaga kebersihan dan keselamatan saat di perjalanan itu tidak hanya sebatas membasmi kuman saja kan ya. Lalu apalagi Bu? Adakah? Nah, ada ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terlihat ada pengendara mobil yang membuang sampah sembarangan. Nah, lihat apa yang dikatakan pengemudinya. Mah, buang di sini saja ya, sepi kok. Nah, kemudian mereka pun membuang sampah di pinggir jalan karena mereka merasa di tempat tersebut sepi. Ingat, meskipun di sana tidak ada orang, tapi ada Allah yang selalu melihat. Allah itu maha melihat. Mau kita menyembunyikan apapun tidak terlihat oleh manusia, tapi Allah bisa melihatnya. Nah, begitupun ini, jika kita memiliki sikap seperti ini, maka kita sudah membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa komentar kalian terhadap gambar tersebut? Coba, keselamatan atau bahaya yang akan kita dapatkan? Ya, betul sekali. Bukan keselamatan yang dapat menghampiri kita, tapi akan datang sebuah bahaya untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Bahayanya apa, Bu? Bisa menimbulkan penyakit, bisa menjadi rentan banjir gitu ya. Berarti kan itu kita sudah mendolimi orang lain dan juga diri kita sendiri. Makanya jauhi sikap seperti ini. Mau ketika kita berpergian kemudian ada sampah, kita simpan terlebih dahulu sampah tersebut. Nanti setelah turun cari tempat sampah yang bisa kita gunakan untuk membuang sampah yang ada di mobil kita. Jadi kita harus menahan diri, jangan membuang sampah di pinggir jalan ya Nak ya. Ibu yakin anak-anak Ibu tidak ada yang seperti ini ya. Kalian hebat, kalian bisa membedakan mana yang harus kalian lakukan dan mana yang harus kalian hindari kegiatan yang dapat membahayakan orang lain atau diri kita sendiri. Oke? Nah, kemudian di sini ada gambar yang kedua. Nah, coba. Di sini ada pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Coba lihat, di sini ada 2 orang ya yang sedang mengendarai motor kemudian tidak menggunakan helm. Apa yang akan terjadi jika kita naik motor atau mengendarai motor tidak menggunakan helm? Apa yang akan terjadi? Ya betul, jika kita tidak menggunakan perlengkapan atau keamanan, alat untuk pengamanan diri kita, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena
karena kita tidak tahu ya nak ya apa yang akan terjadi nanti di perjalanan. Oleh karena itu kita harus bersedia atau menjaga keselamatan kita dengan menggunakan alat-alat yang dapat menyelamatkan diri kita. Na'udzubillah, apabila misalkan kita naik motor kemudian tidak menggunakan helm, na'udzubillah ya, mudah-mudahan kita terhindar. Tapi kita harus tetap mempersiapkan diri kita, menjaga keselamatan diri kita dengan menggunakan alat-alat untuk menyelamatkan diri kita dan orang lain. Nah, itu adalah contoh hal-hal yang perlu kita hindari saat berada di perjalanan. Begitupun banyak sekali hal-hal yang perlu kita hindari saat kita berada di perjalanan. Nah, apa saja yang harus kita lakukan agar kita bisa menjaga keselamatan di saat kita di perjalanan? Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Yaitu kita harus selalu menggunakan helm ketika berkendara motor atau sepeda. Kemudian selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau misalkan kita sedang di perjalanan, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kita harus menghindari dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian kita juga harus selalu menggunakan sabuk pengaman ketika kita berada di mobil dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Sebetulnya masih banyak sekali hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat kita berada di perjalanan untuk menjaga diri kita dan orang lain. Misalnya, tidak mengeluarkan kepala di jendela motor, itu jelas ya. Itu perlu kalian hindari. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kalian perhatikan saat menjaga keselamatan di rumah. Nah, setelah Ino bekerja sama kerja bakti membersihkan di halaman rumahnya, Ino dan teman-teman itu menceritakan tentang pengalamannya selama pergi ke museum sejarah. Nah, Ino dan teman-teman telah tiba di museum. Di pintu museum, ibu guru membagikan tiket masuk. Pada tiket tertulis harga tiket tertulis sebesar Rp5.000. Nah, dalam penulisan harga terdapat tanda titik digunakan. Nah, tanda titik tersebut digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah tersebut. Misalkan di sini terlihat bahwa tanda titik ini berarti menandakan pemisah bahwa untuk membedakan nilai bilangan ribuan. Begitupun kalau misalkan di sini ada 50.000 berarti 50 titik di belakang titik itu ada 03. Nah, ini pemisah, tanda titik ini digunakan untuk pemisah. Nah, Ino itu pergi ke museum sejarah 1 bulan yang lalu. Wah, 1 bulan yang lalu berarti berapa hari yang lalu ya? Nah, sekarang kita akan ketahui. Kita ingat kembali bahwa 1 bulan itu ada 30 atau 31 hari. Nah, dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Dalam 1 minggu ada 7 hari. Berarti kalau Ino pergi ke museum 1 bulan yang lalu berarti berapa hari? Iya, betul sekali ya, antara 30 atau 31 hari yang lalu. Kalau misalkan kita rubah ke minggu berarti kalau 1 bulan yang lalu berarti berapa minggu ya? Ya, betul, hebat sekali ya. Kalau 1 bulan yang lalu berarti 4 minggu yang lalu. Oke, hebat anak-anak Ibu. Nah, sekarang di sini Ibu akan bacakan contoh soal ya, Nak ya. Nah, boleh kalian cek di contoh soal sebagai latihan di halaman 141 ya. Di sini Ibu akan bacakan satu saja ya, Nak ya. Di sebuah pabrik perakitan bus dapat membuat sebuah bus dalam 2 bulan.
berapa hari sebuah bus dapat dibuat? Oke, kita lihat di sini contoh soalnya. Sebuah pabrik itu dapat membuat sebuah bus itu dalam waktu 2 bulan. Jika kita rubah dalam hari, karena di sini pertanyaannya berapa hari, berarti kita rubah dari bulan ke hari. Jadi untuk merubahnya, tadi kita sudah ketahui ya. Yang pertama kita hitung dulu. 1 bulan itu 30 hari, berarti 2 bulan. Berarti 2 dikali 30 hari sama dengan 60 hari. Atau 2 dikali 31 sama dengan 62. Jadi dapat kita simpulkan sebuah bus itu dapat dibuat selama 60 atau 62 hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Untuk hari ini tidak ada tugas yang perlu kalian kumpulkan, namun jika kalian mau mengerjakan soal latihan boleh sebagai bahan evaluasi kalian. Oke, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.